Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yamada, NIM 5202343001. Saya dari kelas C Tata Busana Tamu 2020. Dalam video ini saya ingin mempresentasikan tentang konsep dan hakikat desain pembelajaran, di mana dalam pemenuhan tugas desain pembelajaran, di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Nur Basuki, SPD, MPD. Baiklah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu lembar informasi konsep dasar desain pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian desain pembelajaran. Desain pembelajaran dapat dimaknai dari berbagai sudut pandang, misalnya sebagai disiplin, sebagai ilmu, sebagai sistem, dan sebagai proses. Sebagai disiplin, desain pembelajaran membahas berbagai penelitian dan teori tentang strategi proses, pengembangan pembelajaran, dan pelaksanaannya. Sebagai ilmu, desain pembelajaran merupakan ilmu untuk menciptakan spesifikasi, memberikan fasilitas pelayanan pembelajaran dalam skala makro dan mikro untuk berbagai mata pelajaran pada berbagai tingkatan kompleksitas. Sebagai sistem, desain pembelajaran merupakan pengembangan sistem pembelajaran dan sistem pelaksanaannya termasuk sarana serta prosedur untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Yang kedua yaitu komponen utama desain pembelajaran. Komponen utama dari desain pembelajaran adalah yang pertama, pembelajar atau pihak yang menjadi fokus. Yang perlu diketahui meliputi karakteristik mereka, kemampuan awal, dan prasyarat. Yang kedua, tujuan pembelajaran, yang termasuk umum dan khusus, adalah penjabaran kompetensi yang akan dikuasai oleh pembelajar. Yang ketiga, analisis pembelajaran, merupakan proses menganalisis topik atau materi yang akan dipelajari. Yang keempat, strategi pembelajaran, dapat dilakukan secara makro dalam kurun 1 tahun atau mikro dalam kurun 1 tahun kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, bahan ajar, adalah format materi yang akan diberikan kepada pembelajar. Yang keenam, penilaian belajar, tentang pengukuran kemampuan atau kompetensi yang sudah dikuasai sebelumnya. Yang ketiga yaitu teori-teori pembelajaran dalam desain. Pembelajaran penelitian terkini mengatakan bahwa lingkungan pembelajaran yang bermedia teknologi dapat meningkatkan nilai para pelajar, sikap mereka terhadap belajar, dan evaluasi dari pengalaman belajar mereka. Teknologi juga dapat membantu untuk meningkatkan interaksi antara pengajar dan pelajar, dan membuat proses belajar yang berpusat pada pelajar atau student oriented. Selanjutnya, terdapat beberapa teori belajar yang melandasi penggunaan teknologi atau komputer dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, teori behaviorisme. Behaviorisme memandang pikiran sebagai kontak hitam dalam merespon rangsangan yang dapat diobservasi secara kuantitatif, sepenuhnya mengabaikan proses berpikir yang terjadi dalam otak. Yang kedua, teori kognitivisme. Kognitivisme membagi tipe-tipe pembelajaran, yaitu yang pertama, pembelajaran tipe pengalaman konkret, lebih menyukai contoh khusus di mana mereka bisa terlibat dan mereka berhubungan dengan teman-temannya, dan bukan dengan orang-orang dalam otoritas. Yang selanjutnya, model-model desain pembelajaran. Dalam desain pembelajaran dikenal beberapa model yang dikemukakan oleh para ahli. Secara umum, model desain pembelajaran dapat diklarifikasikan ke dalam model berorientasi kelas, model berorientasi sistem, model berorientasi produk, model prosedural, dan model melingkar. Model berorientasi kelas biasanya ditunjukkan untuk mendesain pembelajaran level mikro atau kelas yang hanya dilakukan setiap 2 jam pelajaran atau lebih. Selanjutnya, hakikat model desain pembelajaran. Hakikat desain pembelajaran. A. Pengertian desain pembelajaran. Desain adalah sebuah istilah yang diambil dari kata desain atau bahasa Inggris yang berarti perencanaan atau rancangan.
Ada pula yang mengartikan dengan persiapan di dalam ilmu manajemen pendidikan atau ilmu administrasi pendidikan. Perencanaan disebut dengan istilah planning, yaitu persiapan menyusun suatu keputusan berupa langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu. Yang selanjutnya, kriteria desain instruksional. Desain instruksional yang baik harus memiliki beberapa kriteria diantaranya: A. Berorientasi pada siswa. B. Mendesain pembelajaran perlu diawali dengan melakukan studi pendahuluan tentang beberapa hal yang perlu dipahami tentang siswa, diantaranya: 1. Kemampuan dasar. Yang kedua, gaya belajar. Dan B. Berpijak pada pendekatan sistem. Sistem adalah satu kesatuan komponen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan. Melalui pendekatan sistem, bukan saja dapat diprediksi keberhasilannya, akan tetapi juga akan terhindar dari ketidakpastian. Hal ini disebabkan melalui pendekatan sistem dari awal sudah diantisipasi berbagai kendala yang mungkin dapat menghambat terhadap pencapaian tujuan. Yang C yaitu teruji secara empiris, yang D hubungan perencanaan dan desain pembelajaran. Cukup sekian yang bisa saya presentasikan mengenai topik, konsep, dan hakikat desain pembelajaran. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam materi, saya mohon maaf dan terima kasih.